Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Diana Rahmasari, peserta Latsar CPNS Angkatan 51 Kelompok 2 dari Pemerintah Kota Pekalongan. Di setiap proses pembelajaran selalu ada ruang untuk berinovasi. Begitu juga dengan pengelolaan aset daerah, di mana ketelitian dan juga kolaborasi menjadi kunci dalam menjaga keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Pada saat melaksanakan tugas pada bidang pengelolaan barang milik daerah, saya masih menemukan permasalahan dan juga kendala yang dihadapi oleh pengurus barang pada OPD terkait dengan aplikasi Simbada dan SimSedia guna rekonsiliasi aset dan persediaan. Kendala ini mendorong saya untuk menghadirkan sebuah solusi pembelajaran digital yang mudah diakses, praktis, dan membantu memahami langkah-langkah teknis secara visual. Dari sinilah gagasan aktualisasi ini muncul dengan judul Optimalisasi Rekonsiliasi Barang Milik Daerah menggunakan e-book pada BBKAD Kota Pekalongan. Melalui hasil kegiatan ini, saya tidak hanya berupaya meningkatkan pemahaman teknis, tetapi juga menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap tahapannya, mulai dari kompeten dalam memahami aplikasi, adaptif terhadap teknologi, hingga kolaboratif bersama rekan kerja untuk menyempurnakan hasil panduan. Dalam proses penyusunan rancangan aktualisasi, saya memulai dengan mengamati tugas dan tanggung jawab saya sebagai penata laksana barang terampil pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Dari kegiatan sehari-hari, saya melihat bahwa BPKAD memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan juga aset daerah, termasuk memastikan tertib administrasi BMD pada seluruh organisasi perangkat daerah. Namun, dalam pelaksanaan tugas tersebut, saya menemukan adanya beberapa tantangan yang berulang kali setiap kali proses rekonsiliasi aset dan persediaan dilakukan. Melalui hasil pengamatan, diskusi dengan rekan kerja, serta konsultasi dengan mentor, saya mulai mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Dari hasil identifikasi, terdapat 5 isu utama yang muncul. Yang pertama, belum optimalnya rekonsiliasi barang milik daerah. Yang kedua, masih rendahnya pemahaman pengurus barang OPD. Yang ketiga, belum sinkronnya data pada hasil unduhan Excel dari aplikasi Simbada dan SimSedia. Yang keempat, belum optimalnya pendampingan teknis rekonsiliasi aset dan persediaan. Dan yang kelima, kurangnya konsistensi dalam pembukuan transaksi persediaan. Kelima isu tersebut kemudian saya analisis lebih mendalam menggunakan 2 metode, yaitu analisis APKL yang menilai tingkat aktualitas, problematik, kehalayakan, dan kelayakan isu, serta analisis USG untuk melihat seberapa mendesak, serius, dan cepat isu tersebut berkembang jika tidak segera diselesaikan. Melalui proses analisis ini, saya menilai bahwa isu belum optimalnya rekonsiliasi barang milik daerah pada BPKAD Kota Pekalongan mendapatkan skor tertinggi dalam kedua metode tersebut. Isu ini dianggap paling mendesak dan berdampak luas. Sekarang kita masuk pada tahapan aktualisasi. Pada tahap 1, kegiatan pertama yang saya lakukan adalah menyusun panduan teknis rekonsiliasi. Saya memulai dengan menulis langkah-langkah input data pada aplikasi Simbada dan SimSedia secara runtut disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Setelah itu, saya berkonsultasi dengan mentor untuk memastikan isi panduan sudah akurat dan mudah dipahami. Panduan ini kemudian saya kemas dalam bentuk e-book agar dapat diakses secara digital, praktis, dan menarik. Tahap berikutnya adalah membuat media pembelajaran digital berupa video tutorial. Saya menulis naskah dan menyusun alur cerita video agar tampilan dan isi video selaras dengan panduan yang telah dibuat. Setelah panduan dan video selesai, saya melaksanakan sosialisasi kepada pengurus barang di masing-masing OPD. Kegiatan ini dilakukan secara digital melalui
WhatsApp dan pesan siaran pribadi, agar materi dapat diterima oleh seluruh peserta tanpa batasan waktu. Dan kegiatan keempat adalah pendampingan teknis. Saya mendampingi secara langsung kepada pengurus barang dari OPD dalam praktik input dan rekonsiliasi data. Karena jadwal rekonsiliasi itu bertahap, pada saat yang sama, saya juga menyediakan sesi tanya jawab melalui WhatsApp untuk menampung berbagai kendala yang mereka alami. Melalui pendampingan ini, saya melihat secara nyata peningkatan kemampuan para pengurus barang. Mereka mulai lebih percaya diri dan mampu menyelesaikan proses rekonsiliasi dengan lebih cepat dan akurat. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, saya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas e-book dan video tutorial. Saya menyusun instrumen evaluasi dalam bentuk Google Form dan membagikannya kepada 14 pengurus barang yang telah menggunakan panduan ini. Sebanyak 10 responden memberikan umpan balik dan hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman dan keterampilan dalam rekonsiliasi aset dan persediaan. Data evaluasi ini saya olah menjadi laporan Monef yang kemudian saya sampaikan kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan perbaikan di masa mendatang. Dari seluruh rangkaian kegiatan, saya merasakan adanya perubahan yang nyata. Proses rekonsiliasi pada BPKAD Kota Pekalongan kini berjalan lebih cepat dan tertib. Pengurus barang tidak lagi kebingungan karena sudah memiliki panduan yang jelas dan mudah diakses. Selain itu, komunikasi antara BPKAD dan OPD menjadi lebih terbuka dan harmonis. Melalui kegiatan ini, nilai-nilai dasar ASN berakhlak benar-benar saya rasakan manfaatnya, terutama dalam membangun budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan. Perjalanan aktualisasi ini tidak hanya menghasilkan produk berupa e-book dan video tutorial, tetapi juga membentuk kebiasaan baru dalam bekerja, lebih disiplin, kreatif, dan bertanggung jawab. Saya belajar bahwa setiap inovasi kecil yang dilakukan dengan ketulusan dapat memberikan dampak besar bagi organisasi dan pelayanan publik. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal untuk terus berinovasi dalam pengelolaan barang milik daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, berbasis smart governance di Kota Pekalongan.